Oke guys, sekarang saya lagi ada di hutan mangrove, menikmati suasana alam yang asri. Nah, di sini saya mau cerita tentang hutang sebetulnya, karena kayaknya satu topik yang sangat diminati ya, yang sangat dibutuhkan itu adalah penjelasan tentang hutang dan tentu saja nantinya gimana cara melunasi hutang. Nah, hutang itu dibagi dua. Oke, hutang itu dibagi dua. Ada hutang yang baik, ada hutang yang buruk. Semua orang kaya punya hutang, pasti punya hutang. Nah, orang yang miskin juga banyak yang terlilit hutang. Tapi bedanya begini, orang kaya berhutang untuk berinvestasi, pengembangan bisnis. Jadi misalnya minjem uang 10 miliar misalnya contohnya deh. Lalu kemudian dari 10 miliar itu anggap aja cicilannya per bulan 1% ya, bunga plus pokok anggaplah 1%. 10 miliar 1%-nya itu adalah 100 juta. Nah, jadi dari uang 10 miliar yang si kaya pinjam, yang dipinjam oleh orang kaya ini, dia bisa dari uang 10 miliar itu dia bisa menghasilkan 200 juta per bulan. Diinvestasikan misalnya, atau diputar dalam bisnisnya, dijadikan modal usaha dan segala macamnya. Nah, yang menarik adalah dengan minjem 10 miliar dan menghasilkan cicilan atau kewajiban sebesar 100 juta, itu bisa dibayar dari cash flow-nya, dari cash flow dari si utang ini. Tadi kan minjem 10 miliar, cash flow-nya 200 juta, harus bayar cicilan 100 juta, jadi masih ada 100 juta sisanya masuk kantong. Malah dapat cuan. Nah, itulah enaknya tuh. Kalau kita minjem uang dengan cara yang baik atau good debt bahasanya. Good debt itu adalah ketika kita bisa minjem uang, tapi dibayarin sama orang lain. Asik apa asik banget tuh. Contoh lagi misalnya, ada orang invest di properti, dia pakai KPR, bayar DP doang, lalu kemudian cicilannya itu dibayarin dari tenan yang menyewa. Keren apa keren banget, asik apa asik banget. Nah, yang serunya lagi adalah kalau misalnya sekarang kita lihat nih, si miskin itu bagaimana nih cara kerjanya nih. Jadi saya sebut si miskin bukan artinya saya menghina atau gimana, enggak, tapi biar gampang aja. Karena kebanyakan orang akhirnya terjebak di hutang yang buruk. Yang lebih parahnya lagi banyak orang terjebak di pinjol. Sehingga ya bukannya mereka malah baik secara finansial, malah makin terjerat hutang. Malah makin terjerat hutang yang menyebabkan mereka makin miskin. Dari yang tadinya udah di kalangan mungkin menengah ke bawah, malah jadi ke bawah sekalian, bangkrut abis-abisan karena hutang. Kok bisa begitu? Simple, karena hutangnya adalah hutang yang buruk. Hutang yang buruk itu gampangnya adalah hutang yang dibelikan barang-barang konsumtif. Nah, contoh barang konsumtif apa? Buat makan misalnya. Ada nggak orang hutang buat makan? Ada orang hutang buat makan. Ngutang buat beli baju, pay letter buat liburan. Nah, banyak banget tuh sekarang pay letter itu banyak banget tuh. Bahkan itu dipromosikan habis-habisan. Ayo beli sekarang, bayarnya nanti aja pakai pay letter. Nah, itu sebenarnya apa? Jadi sebenarnya kalau kamu ngambil pay letter tanpa kamu punya kemampuan bayar, itu udah kayak ini tali ya, udah dicekek tuh. Siap-siap tuh. Makin lama makin habis tuh duit. Barang konsumtif. Ada orang misalnya, ini gini, yang menyedihkan adalah barang konsumtif itu seringkali itu adalah berupa kebutuhan. Misalnya kebutuhan untuk bayar rumah. Misalnya rumahnya masih ngontrak atau ngekos, nggak punya duit nih, duitnya habis. Akhirnya apa yang terjadi? Ngutang buat bayar kosan. Ada nggak? Banyak. Lalu kemudian untuk beli motor, untuk beli kendaraan, karena kebutuhan harus punya kendaraan, kalau enggak bisa produktif, kalau enggak bisa ke kantor misalnya. Akhirnya nyicil motor, itu adalah konsumtif.
konsumtif yang sifatnya ya bad debt, utang yang buruk, utang yang jelek. Nah, di sini masalahnya banyak utang yang jelek itu kebutuhan harus kita ngutang mau nggak mau. Karena kalau nggak ngutang ya nggak bisa. Orang ngutang buat makan aja, makan itu konsumtif loh. Buat nonton, buat jalan-jalan, buat liburan. Nah, ada area yang abu-abu. Abu-abu itu maksudnya gini, rumah tempat tinggal. Rumah tempat tinggal itu konsumtif. Secara definisi menurut saya itu konsumtif. Tapi banyak orang yang bilang, tapi kan rumah tempat tinggal itu kan investasi karena harganya naik terus. Oh ya? Oh ya? Emang kalau misalnya sekarang kamu minjem uang itu misalnya KPR ya. Kamu KPR untuk punya rumah. Pertanyaan saya, yang bayar cicilannya siapa? Kalau yang bayar cicilannya kamu sendiri, itu artinya konsumtif. Karena toh kamu nikmatin juga rumahnya, kamu tinggal di rumahnya. Dan ingat loh, bangunan itu ada penyusutan. Lain cerita nih kalau misalnya kamu beli properti, beli rumah, kamu sewain harian, bulanan, tahunan. Nah, itu baru namanya investasi. Pakai hutang, selama hutangnya bisa dibayar oleh tenan penyewa, maka itu adalah good debt, utang yang bagus, utang yang baik. Sesimpel itu aja. Nah, sekarang kamu beli barang, ngutang yang bayarin siapa? Nah, kalau good debt, yang bayarin itu balik lagi, yang bayar adalah tenan penyewa. Kalau bad debt atau utang yang buruk, itu yang bayar siapa? Dirimu sendiri. Makanya banyak banget nih orang yang komen kemudian di YouTube channel saya, di video-video saya, tolong bantu lunasin utang. Ada yang dari 3 juta, 7 juta, 50 juta, bahkan 700 juta juga ada. Nah, yang menarik adalah gini, gimana solusinya bisa lunasin utang? Kan gitu sekarang. Kalau sekarang kamu dalam kondisi terlilit hutang, kamu pengen lunasin utang, cara gampangnya, cara paling praktisnya itu adalah dengan cara, ya kamu harus punya uang untuk lunasinnya. Kamu harus narik uang, kamu harus naikin penghasilan. Gimana caranya? Ada 2 cara. Ini saya pernah bahas juga. Cara pertama itu adalah kamu naikin income dengan cara belajar high income skill. Sekali lagi, belajar high income skill. Itu cara pertama. Kamu belajar jualan, kamu belajar marketing, kamu belajar affiliate marketing, kamu bikin bisnis sampingan, jualan barang-barang yang ada di marketplace, di e-commerce, TikTok Shop, Shopee. Itu kan banyak banget tuh yang menawarkan kamu bisa jadi affiliate. Artinya kamu nggak perlu modal beli barangnya dulu, kamu bisa langsung jualan, jadi affiliate. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah kamu harus menjadi seorang magnet uang, money magnet. Nah, gimana caranya? Itu dengan cara ngebersihin bawah sadarmu, bukan ngebersihin ya, men-setting ulang, mereprogramming alam bawah sadarmu supaya kamu secara bawah sadar itu menarik uang. Karena gini, banyak orang yang udah mempraktekkan ilmu money magnet, yang sudah menggunakan teknologi money magnet, itu tiba-tiba uang datang aja. Entah gimana caranya, tiba-tiba teman transfer lah, tiba-tiba teman ada yang ngasih amplop isinya 5 juta, macam-macam. Ya 5 juta bisa dipakai buat apa? Ya lunasin utang. Bisa lunasin utang kayak gitu. Jadi gimana caranya kalau kamu mau belajar jualan? Nanti saya akan taruh linknya, ada di bawah. Buku 69 strategi marketing dan branding. Kamu bisa belajar ilmu-ilmu jualan di sana. Dan kalau kamu mau jadi seorang money magnet, nanti saya juga taruh linknya di bawah, Brain Boost Money Magnet, dimana kalau kamu dengerin setiap malam, itu akan mereprogramming, akan mereset ulang alam bawah sadarmu sehingga kamu bisa menarik uang. Kamu bisa menjadi money magnet. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.